Oke, kemudian sebenarnya apa sih efeknya ketika seseorang itu melaksanakan pernikahan dini itu efek sampingnya apa? Atau kelebihannya juga apa, kekurangannya juga apa? Monggo saya, tafadhol. Efek pernikahan dini atau dampak pernikahan dini secara dampak negatifnya dahulu yang harus kita ketahui biar kita itu bisa berhati-hati. Banyak dampak negatif yang akan terjadi ketika kita melakukan pernikahan dini. Mulai dari dampak kesehatan orang, kesehatan pasangan, kesehatan anak, dampak ekonomi, dampak sosial, dampaknya pada anaknya tersendiri nanti, dampak pada pendidikan, banyak. Contoh ya, sekarang kita mulai di dampak kesehatan, efek negatif di pernikahan dini pada kesehatan. Pertama, akan muncul ketidaksehatan mental. Kenapa? Karena ketika seseorang itu menikah belum siap, maka ketika akan terjadi masalah keluarga cenderung akan menghadapinya dengan emosi dan kelabilan psikologis. Dampak kesehatan pada fisik itu juga akan mempengaruhi ketika nanti si perempuan ini hamil, bisa juga akan muncul resiko kehamilan, resiko apalagi komplikasi dan macam-macam, resiko persalinan itu nanti akan banyak resiko. Kenapa? Karena secara fisik pun rahim dan fisik perempuan belum terlalu siap untuk hamil dan melahirkan. Untuk anak bisa juga terjadi pada berdampak pada kesehatan anak. Apa itu? Bisa terjadi stunting, ada resiko terjadi stunting, gangguan pertumbuhan seperti itu. Itu dampak kesehatan. Sekarang ke dampak pendidikan. Dampak pendidikan apa yang terjadi? Ya, ketika terjadi pernikahan dini kan ya putus sekolah. Kalau sudah putus sekolah ya cita-cita yang dahulu dia inginkan, cita-cita yang pengen yang dia harapkan akhirnya kan tidak bisa tersampaikan. Yang kedua, dampaknya pendidikan mungkin juga akhirnya kurangnya keterampilan seseorang itu karena apa? Karena ketika sudah menikah akhirnya kan terputus. Khusus mengurusi rumah tangga sehingga kemudian tidak mempunyai keterampilan yang bisa menunjang kehidupan keluarganya. Untuk dampak sosial sekarang. Untuk dampak sosialnya apa ketika terjadi pernikahan dini? Yang pertama akan rentan terjadi KDRT secara fisik maupun secara mental atau psikologis. Yang kedua dampaknya adalah tingkat perceraian itu akan lebih tinggi. Tingkat perceraian akan lebih tinggi. Di dalam survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada tahun 2024 itu ditemukan bahwa usia pernikahan di bawah 5 tahun yang kemudian melakukan perceraian itu sampai 600.000 lebih. Itu salah satunya apa? Kenapa kok bisa terjadi banyak perceraian di bawah usia 5 tahun? Karena pernikahan dini atau pernikahan yang memang belum siap. Terus kemudian dampak kepada anaknya nanti, yang pertama anak lahir dalam keadaan orang tua belum mapan dalam ekonomi, mapan dalam kesejahteraan, sehingga akan berdampak kepada kesehatan anak, akan berdampak kepada kesejahteraan anak, dan itu juga akan mempengaruhi daya pikir anak, akan mempengaruhi daya nalar anak semuanya, karena tidak siapnya orang tua ketika melakukan pernikahan dini. Itu dampak negatif. Ya. Sekarang kita ke dampak negatif positifnya. Ada dampak positif ada. Apa itu? Ketika kita hidup sekarang di daerah, di negara yang sangat-sangat terbuka, berbagai macam informasi, berbagai macam kabar masuk. Nah, itu kan harus harus ada filter dari orang tua.
Kalau tidak, ya akan terjadi pergaulan bebas, seks bebas, dan lain-lain. Nah, salah satu cara solusi untuk mencegah dari pergaulan bebas, seks bebas, ya salah satunya adalah pernikahan dini ini. Jadi tujuan pernikahan dini itu untuk mengantisipasi, menjaga dari terjadinya pergaulan bebas, terjadinya prostitusi, dan macam-macam. Ini dampak positifnya. Mungkin sekarang kita bisa mengangan-angan sendiri, lebih baikan mana atau lebih besaran mana dampak positif dan dampak negatif dari perkawinan dini. Itu Ustadz. Ya, syukuran Syekh. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan bahwasanya dampak positif dan negatif dari pernikahan udah dijelaskan tadi. Dampak negatifnya ternyata kayaknya ya lebih banyak nih ya, kayaknya lebih banyak, mulai ekonomi, mulai kemudian bisa putus sekolah, akhirnya orang tadi nggak bisa melanjutkan karir dan seterusnya. Sementara dampak positifnya mungkin istilahnya cuma satu ya, bisa membendung kita atau membentengi kita dari seks bebas. Itu pun belum pasti karena setelah nikah bisa jadi ya masih ngelakuin lagi kan gitu ya saya. Kemudian bisa jalan lagi ya.